Apa hukumnya suami yang berkata seperti ini sama istrinya? Kamu jangan berpenampilan syar'i ya. Tidak pantas. Biar nanti dosa kamu yang saya tanggung. Aduh ya Rabbi. Pak, ini ucapan kufur, Pak. Masa suami mengatakan sama istrinya begitu? Kamu jangan pakai pakaian syar'i ya. Sama saja suami berkata apa? Syariat nggak pantas buat kamu. Syariat, padahal syariat kan pantas untuk seluruh orang, ya nggak Pak? Semua syariat Islam pantas, wajib diamalkan oleh setiap orang. Kewajiban kita sami'na. Tahu-tahu ada suami berkata begitu, istriku, kamu nggak usah pakai jilbab dah, nggak pantas deh, nggak cocok. Kamu yang enaknya you can see aja. Ya Allah, ya Rabbi. Ini namanya menentang Allah dan Rasulnya. Udah gitu dia berani berkata, biar dosa mau saya tanggung. Dosa dia sendiri nggak bisa nanggung. Mau nanggung dosa orang lain. La ilaha illallah. Emangnya neraka tempe apa? La haula wala quwata. Ini diucapkan orang yang kurang imannya, Pak. Kalau dia beriman kepada Allah dan dia takut kepada api neraka, nggak berani dia berkata begitu, Pak. Ya, subhanallah. Maka istri tetap istiqomah. Bilang, Mas, saya cinta kamu tapi Allah dan Rasulnya lebih saya cintai, Mas. Saya mau tunduk sama kamu kalau perintahmu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, Mas. Karena Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah. Nggak boleh. Saya tidak akan pernah menaati kamu. Walaupun kamu cerai saya tidak peduli. Saya lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada memilih kamu. Masya Allah, seorang istri harus tegar begitu. Ya, jangan ketakutan sama suami, akhirnya lepas jilbab, Pak. Akhirnya sama-sama masuk neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Saya sedang kuliah bisnis, Ustadz. Sehari saya sibuk belajar mata kuliah ini. Dalam sehari-hari saya belajar 7-10 jam. Tapi saya malu. Dalam sehari tidak saya belajar agama sejam pun tidak. Bahkan dalam sehari saya tidak belajar agama. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Bolehkah saya belajar tentang bisnis lebih banyak jamnya? Atau saya harus seimbangkan porsinya, Ustadz? Ya, tentunya Pak. Sekarang Bapak kuliah itu sudah keluar harta yang banyak kan. Apalagi orang tua sudah minta Bapak untuk sekolah di situ. Ya udah taati dulu kemauan orang tua. Sambil ada waktu-waktu kosong mempelajari ilmu agama. Ya. Ada waktunya kosong hari Sabtu, Ahad misalnya. Ya udah ngaji, taklim. Waktu yang lain untuk belajar bisnis, nggak masalah, niatkan. Saya belajar bisnis ini nanti untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Untuk nanti saya sumbangkan untuk kaum muslimin, untuk membela Islam. Insya Allah dengan niat seperti itu jadi pahala. Maka nggak masalah. Pelajarilah silahkan. Sambil ada sela-sela waktu yang kosong untuk senantiasa mengkaji ilmu agama. Nanti setelah selesai dari kuliahnya mau fokus dulu belajar syariat, silahkan, nggak apa-apa. Silahkan. Saya punya teman-teman Pak yang kuliah di hadis, ada yang S1 nuklir baru diterima di Madinah, ada yang S1 fisika, S1 teknik dan yang lainnya. Mereka udah sarjana dunia dulu, alhamdulillah belajar ilmu agama diterima di Madinah, belajar lagi ilmu syariat, nggak menghalangi, alhamdulillah. Bahkan mereka ada yang sampai gelar doktor dalam ilmu agama. Ya. Saya punya saudara, dia seorang pengusaha sukses. Dia rajin sholat berjamaah di masjid, dzikir, puasa sunnah dan sering bersedekah. Tapi dia juga senang mengunjungi orang-orang pintar. Apa ini orang pintar nih?
Jadi segala sesuatu yang mau dia lakukan selalu bertanya dulu ke orang pintar. Orang pintar tuh maksudnya apa, Pak? Dukun. Masa dukun orang pintar? Kalau dia pintar nggak bakalan jadi dukun. Ya nggak, Pak? Banyak orang, Pak, datang ke dukun cari kekayaan. Si dukunnya aja nggak kaya-kaya. Mau aja dibodoh-bodohin. Kalau nih orang pintar mikir perdukunan tuh dilarang dalam syariat, nggak bakalan jadi dukun. Jadi jangan disebut orang pintar kayak gituan mah, Pak, orang bodoh. Ya. Jadi nggak boleh kita datang kepada dukun. Rasulullah mengancam, Pak. Siapa yang mendatangi dukun, man ata kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi dukun tidak diterima salatnya 40 malam. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan si dukun, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Jadi konsultasi sama siapa dong? Konsultasi itu sama orang-orang yang pintar ilmu agama, yang takwa kepada Allah, yang takut kepada ya Allah dan api neraka, yang benar-benar menjalankan Islam, ya salatnya benar, menjauhkan kesyirikan, senantiasa mentauhidkan Allah. Ini baru orang pinter. Jadi jangan salah menyebut seseorang itu sebagai orang pinter. Ya. Di Bulughul Maram ada hadis dhaif, boleh diambil pelajarannya enggak, Ustadz? Hadis dhaif itu, Pak, kalau ya ada hadis sahih yang menunjukkan kepadanya boleh diamalkan. Contoh misalnya ya siwak. Nabi Rasulullah SAW menganjurkan dalam hadis-hadis sahih untuk bersiwak, iya kan? Maka kalau ada suatu hadis dhaif yang menyebutkan tentang keistimewaan siwak, boleh diamalin enggak? Boleh. Karena siwak itu ditunjukkan oleh hadis lain yang sahih. Maka kalau misalnya di Bulughul Maram Bapak dapat hadis dhaif tapi ada hadis sahih yang menunjukkan kepadanya pokok dari amalannya, boleh diamalkan. Tapi kalau tidak ada sama sekali enggak boleh diamalkan. Iya. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis kitab Bulughul Maram itu, Pak, tujuannya ingin menyebutkan semua dalil-dalil yang dijadikan dalil dalam masalah fikih tanpa memandang itu sahih apa dhaif. Makanya namanya Bulughul Maram min adillatil ahkam. Bulughul Maram artinya sampai kepada tujuan yang diinginkan. Min adillatil ahkam, dari dalil-dalil hukum. Artinya beliau hanya ingin menyebutkan saja, ini loh dalil yang dijadikan sandaran hukum suatu madhab, tanpa melihat sahih apa dhaif. Makanya para ulama hadis dalam menulis hadis, kitab hadis itu macam-macam. Ada ulama yang mensyaratkan pokoknya semua hadis yang masuk dalam buku saya ini harus sahih. Contohnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Imam Bukhari mensyaratkan pokoknya yang saya akan masukkan dalam buku saya ini semua sahih. Faham tidak, Pak? Ada juga ulama yang menulis buku tidak mensyaratkan harus sahih semua. Yang penting saya sampaikan dengan sanadnya, silahkan periksa sendiri. Iya. Begitu Bapak sekalian, makanya Bapak belajar. Kalau mempelajari ilmu hadis, Masya Allah, Pak, Bapak akan dapatkan bagaimana motivasi para ulama dan latar belakang ulama menulis suatu buku hadis. Apa tujuannya, apa yang diinginkan darinya, apa faidah-faidah yang diinginkan darinya. Nah, disitulah kita akan mengetahuinya. Allahu a'lam.
Sebelumnya doakan kami warga Ciamis semoga bisa mengaplikasikan sami'na wa ata'na. Amin, mudah-mudahan. Minta tips bagaimana menghafal Al-Quran dan hadis dengan kesibukan setiap individu. Kalau Bapak sibuk, saya jamin gak bisa ngapalin. Karena buat menghafal tuh butuh kepada apa? Fokus, Pak, fokus. Kalau Bapak pikirannya bercabang-cabang, mikirin cari duit, mikirin kerjaan rumah, mikirin kerjaan kantor, mikirin pengen kawin lagi, misalnya gitu ya. Susah Pak ngapalin Pak, bener. Kalau mau ngapalin Quran hadis itu harus fokus dulu Pak, nggak banyak bercabang-cabang. Betul. Bapak nyantri, udah saya mau tinggalin aja semua, saya mau pesantren Al-Quran dulu, ngapalin fokus 1 tahun, nggak mau diganggu, insya Allah bisa. Tapi kalau Bapak pikirannya cabang-cabang, susah banget Pak. Walaupun Bapak pinter cepet ngapalin, bisa 1 jam bisa ngapalin 2 lembar misalnya, setelah itu segera hilang. Kenapa? Karena pikiran kita tidak fokus. Maka dari gimana dong caranya? Kalau seperti itu ya udah sedikit-dikit. Yang penting mungkin. Misalnya Bapak dengan kesibukan yang ada dalam seminggu Bapak bisa hafalkan berapa ayat? 10 ayat, ya udah. Tapi mungkin aja dulu tuh. Mungkin betul diulang lagi sampai mungkin betul baru nambah. Kalau bisa sambil dipahami maknanya. Baca kitab-kitab tafsir. Sehingga setelah kita paham banget, baru kita insya Allah hafalannya juga bagus Pak, insya Allah biidznillah. Yang kedua, sering-sering diulang. Kalau lagi nyetir, lagi ada waktu kosong, diulang lagi. Apalagi kalau pas sholat tahajud, bisa diulang untuk hafalannya itu, di murojaah. Kalau sering di murojaah, insya Allah kuat hafalannya Pak. Iya. Kalau jarang di murojaah, susah. Bolehkah mengutarakan hajat atau permintaan pada sujud terakhir dalam sholat Ustadz? Bapak, anjuran berdoa dalam sujud itu jangan dikhususkan sujud terakhir saja. Karena Rasulullah menganjurkan berdoa itu dalam sujud secara mutlak. Nabi bersabda apa? Wa ammas sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa di waktu itu. Faqaminun an yustajaba lakum, karena lebih dekat untuk diijabah. Rasulullah tidak mengatakan sujud terakhir. Rasulullah hanya mengatakan apa? Sujud. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah mengatakan apa alasannya? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah di saat dia sedang apa? Sujud. Berarti di saat sujud itulah kita sangat dekat dengan Allah. Sujud yang mana? Sujud yang mana saja. Semua sujud. Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Terjadi perselisihan ulama. Yang lebih selamat, mendingan kita cukupkan dengan doa Nabi saja Pak. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan kena semua tuh. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia apa saja? Semua kebaikan. Termasuk yang kita minta masuk dalam kebaikan itu. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Kebaikan apa? Semua kebaikan masuk itu. Makanya doa Al-Quran dan hadis itu lebih mantep Pak. Doa-doa dari Nabi itu lebih mencakup daripada doa kita sendiri Pak. Makanya rajin-rajin ngapalin doa Rasul. Karena Rasulullah berdoa itu berdasarkan wahyu dari Allah. Ya. Tapi jangan bikin-bikin doa sendiri Pak. Banyak di masyarakat kita, mohon maaf ya, bikin doa sendiri. Doa menghilangkan bisul. Doa menghilangkan jerawat. Pakai ayat. Yas'alunaka anil jibal. Faqil yansifuha rabbi nasfa.
wa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Mereka bertanya kepada kamu tentang gunung, katakanlah Allah akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Itu gunung aja hancur apalagi jerawat. Itu dijadiin doa buat ngilangin jerawat. Ini mana dalilnya dari Rasulullah? Nggak ada, Pak. Di masyarakat kita ada, Pak, keyakinan kalau kamu pengen punya anak perempuan cantik, bacaan surat Maryam. Kalau laki-laki bacain surat Yusuf. Nah kalau bapak emaknya jelek ya jelek aja, nggak ada pengaruh. Lagian mana ada dalilnya? Ini terkadang kita bikin-bikin sendiri, Pak, yang nggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya. Dosakah orang tua yang melarang anak perempuannya dan suaminya ketika ingin belajar mandiri dan tidak tinggal satu rumah? Maksudnya gimana sih? Dosakah orang tua yang melarang anak perempuannya dan suaminya ketika ingin belajar mandiri dan tidak tinggal satu rumah? Maksudnya orang tuanya melarang. Iya, dalam artian kamu kok nggak bersatu sama suami kamu? Ya kan belajar mandiri, masing-masing belajar sendiri. Dilarang sama orang tua, kamu sebagai seorang istri wajib bakti sama suami. Bener tuh orang tua, bagus. Ya, masa udah kawin masing-masing, Pak, ngapain kawin kalau gitu? Udah kawin ya ada hak kewajibannya nggak? Suami punya hak ada nggak? Ada hak dan kewajibannya. Istri punya hak kewajiban. Udah kawin suami masing-masing, ngapain kawin kalau gitu? Maka dari itulah kalau Anda ingin menikah wajib belajar. Seorang wanita wajib mempelajari apa hak dan kewajiban seorang suami. Seorang suami wajib belajar juga apa hak dan kewajiban seorang istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ya supaya apa? Supaya dia berjalan rumah tangga sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya mau bertanya tentang fitnah zaman sekarang yang berjenggot dan tidak isbal, katanya pengikut yang suka bom bunuh diri. Aduh, Pak. Memang Bapak waktu nonton televisi, pas dia ngebom tuh jenggotnya ada, Pak. Dicukur, Pak. Itu yang ngebom itu nggak pakai jenggot. Musbil, iya, cuman kan disimpan di penjara kan jadi jenggot tumbuh jenggotnya, disorot tuh ternyata berjenggot, dilihat istrinya. Yang kedua, Pak, jangan disalahkan jenggotnya karena jenggot sunnah Rasul, yang disalahkan tuh individunya. Ya, sekarang Pak, kalau ada orang Nasrani bilang begini, orang Islam nggak benar. Islam nggak benar. Kenapa? Itu yang suka nyolong sendal di masjid siapa? Orang Islam. Itu yang suka korupsi siapa? Orang Islam. Itu yang jadi perampok orang Islam. Yang curanmor orang Islam. Berarti Islam nggak benar. Apa benar itu? Itu yang salah orangnya, bukan Islamnya, Mas. Demikian pula kalau ada yang ngebom ternyata berjenggot, cingkrang, isinya bercadar, yang disalahkan jangan jenggotnya. Jenggot sunnah Rasul, cingkrang sunnah Rasul, yang disalahkan orangnya dong. Itu pemikiran yang berbahaya itu, Pak. Orangnya yang harus disalahkan, Bapak sekalian. Nah inilah Bapak sekalian, di masyarakat kita kan kebanyakan termakan media. Jadi karena melihat di media orang yang ngebom ternyata berjenggot, cingkrang, akhirnya disamaratakan. Pokoknya ciri teroris jenggotan, cingkrang. Ya Allah. Ya. Ini kan zolim, Pak. Padahal kan nggak semua berjenggot yang cingkrang, ya, melakukan perbuatan terorisme seperti itu, enggak. Enggak boleh kita membenci sunnah Rasul hanya karena pelakunya melakukan terorisme.
Itu yang kita benci pelakunya. Adapun jenggot dan cingkrangnya itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tolong jelaskan hukum pakai miswak, bersiwak. Siwak itu sudah saya sebutkan sunnah, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ya, alaikum bisiwak fa innahu madharatun lil fam mardatun lirrabb. Hendaklah kalian bersiwak karena itu lebih suci untuk mulut kalian dan lebih diridhoi oleh Rabb kalian. Ya. Bersiwak itu bagus sekali, Pak. Rasulullah SAW selalu bersiwak. Bahkan Rasulullah ketika meninggal dunia di pangkuan Aisyah, ucapan terakhir Rasulullah berkata apa? Firrafiqil a'la, sambil menunjuk dengan siwak. Firrafiqil a'la, meninggal beliau. Yang tersebar di masyarakat apa, Pak? Rasulullah meninggal sambil mengucapkan ummati, umatku, umatku itu hadis mungkar. Ucapan Rasulullah ummati, umat itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kematian Rasulullah. Yang sahih itu dengan lafaz begini, ketika Rasulullah SAW membaca ayat, Allah turunkan ayatnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengadab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasulullah menangis lalu berkata, umatku, umatku, umatku. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, hai Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad, tanya kepadanya, kenapa? Apa yang membuat dia menangis? Maka kemudian Jibril pergilah ke Rasulullah, ditanya apa? Ya, disampaikanlah kepada Allah. Maka Allah berfirman, hai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatik wala nasu. Kami akan ridhokan engkau pada umatmu dan kami tidak akan menyusahkan kamu. Itu lafaz yang sahih yang dalam riwayat Imam Ahmad dan Musnad dan yang lainnya. Bukan Rasulullah ucapkan itu ketika beliau meninggal dunia, yang tersebar di masyarakat ketika Rasulullah meninggal dunia. Ini lafaz yang tidak ada asalnya, Bapak sekalian. Wallahu a'lam. Udah dulu Pak ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.